Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dengan Pak Wenang Institute. Sebagaimana yang telah disampaikan pada pertemuan-pertemuan lalu bahwa Pak Wenang Institute mempunyai agenda untuk membahas tentang biodefense. Kali ini kesempatan itu akan diwujudkan. Saudara-saudara, pada kesempatan ini Pak Wenang Institute menghadirkan seorang narasumber, Arga Wikandito, yang akan kita ajak untuk membahas tentang biodefense. Selamat siang, Mas Toto. Selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Begini Mas Toto, ini kan berkaitan dengan fenomena yang ada di dunia sekarang ini. Kita tahu tentunya sedang ada huru-hara atau semacam kasus yang begitu menggemparkan, yaitu COVID semenjak 1,5 tahun yang lampau. Nah, COVID-19 ini ternyata meluluhlantakkan seluruh dunia. Tidak peduli itu negara lemah atau negara maju, semuanya menjadi kerepotan dengan adanya virus COVID-19 ini. Kalau kita lihat sebenarnya, sepertinya ada semacam merupakan suatu konsekuensi dari adanya globalisasi. Karena di dalam globalisasi itu kan timbul suatu mobilitas masyarakat yang semakin kencang dari satu negara ke negara lain. Tentu ini memberikan dampak ikutan, yaitu dampak terjadinya pembagian risiko bila mana ada suatu pandemi. Contohnya COVID-19 ini. COVID yang bermula dari Wuhan, China, kemudian itu tersebar. Nah, ketersebaran ini kan tidak lepas dari adanya transportasi atau mobilitas manusia. Nah, connectivity antar negara inilah yang kemudian menyebarkan COVID-19 ini. Nah, hal yang kita khawatirkan adalah kalau di COVID-19 ini kan korbannya manusia, tetapi mungkin enggak ini kalau itu mengakibatkan suatu korban lain yang bukan manusia, misalnya alam, makhluk-makhluk lain. Apalagi seperti di Indonesia ini biodiversitasnya kan tinggi sekali. Ada nggak kemungkinan yang itu bisa terjadi? Nah, tentu saja tidak semacam COVID, tapi ada yang mungkin setara lah, atau ya semacam COVID tapi tidak mengenai manusia, mengenai alam lain. Sangat memungkinkan nggak dalam pandangan Mas Toto? Oke, terima kasih. Saya senang sekali untuk bisa memberikan sharing ya di Pak Wenang Institute gitu. Jadi begini, arus globalisasi yang sekarang itu terjadi itu mengakibatkan manusia itu semakin mudah berpindah, semakin mudah trading ya, jual beli, dan mobilitasnya itu juga meningkat luar biasa. Nah, dalam arus globalisasi yang demikian, ada resiko-resiko biologi yang juga menyertainya. Nah, isu-isu itu dibahas dalam suatu kajian tersendiri sebetulnya, yakni yang disebut dengan biosecurity. Nah, secara umum biosecurity itu mengkaji mengenai resiko-resiko biologis akibat pergerakan manusia atau akibat aktivitas manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, resiko biologinya itu apa? Utamanya dalam kajian biosecurity ya, resiko biologinya itu adalah terhadap biodiversitas kita, seperti itu. Biodiversitas yang dimiliki oleh dunia. Misalnya kasus yang saat ini itu sedang aktual juga di dunia itu adalah kasus tersebarnya penyakit pada pisang yang disebabkan oleh Fusarium oxysporum cubens, itu yang awalnya dari Asia, dari Cina dan Asia Tenggara ya, termasuk di Indonesia itu merupakan originnya. Sekarang tersebar ke daerah Amerika Latin. Beberapa waktu yang lalu saya sempat dengar berita bahwa FOC ini atau Fusarium oxysporum cubens yang merupakan penyakit
penyebab penyakit pada pisang, penyakit layu pisang ya, itu sudah mengancam atau bahkan sudah menghancurkan tanaman pisang di wilayah Amerika Latin pada saat ini. Seperti itu. Khususnya untuk yang ras TR4 itu sudah ditemukan di Asia, Amerika Latin, sorry. Nah, selain itu juga ada misalnya kutu kebul Bemisia tabasi, itu juga merupakan ancaman bagi biodiversitas karena sudah banyak laporan bahwa Bemisia tabasi ini menjadi invasive alien species di beberapa negara. Katakanlah misalnya di Amerika dan di Cina. Invasi Bemisia tabasi misalnya haplotipe Mediterania atau haplotipe Asia misalnya, itu sudah menggeser kutu-kutu lain yang merupakan spesies asli atau native species di daerah-daerah tersebut. Seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini itu menimbulkan resiko yang tidak hanya sebatas resiko bagi tanamannya atau resiko bagi spesies yang berdekatan saja dengan mereka misalnya, tetapi juga menimbulkan ya efek domino, misalnya tentang pangan gitu. Dia mungkin akan mengancam ketersediaan pangan, bahkan mengancam kesehatan juga di hilirnya seperti itu. Tapi Mas Toto, kalau yang terkena itu biodiversitas, artinya bukan manusia. Ini kan ada perbedaan tentang gerak, perbedaan tentang mobilitas. Kalau manusia kan memang mobilitasnya tinggi ya. Dia mudah sekali berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi bagaimana kalau seperti tanaman dan lain sebagainya yang kemudian itu disebabkan oleh invasive alien species tadi itu, bagaimana sifat kedalamannya itu untuk penyebarannya itu melalui apa itu? Ya, sebetulnya invasive alien species tidak hanya menyerang di tanaman saja, tapi juga yang lebih penting sebetulnya karena dia mengancam biodiversitas itu sendiri. Seperti yang saya tadi sebutkan, misalnya Bemisia tabasi itu kan kutu kebul ya, dia menggeser populasi kutu-kutu asli yang ada di Cina dan di Amerika. Kami pernah melakukan suatu riset gitu di wilayah Jawa Tengah. Kutu kebul itu yang awalnya ada di dataran rendah dominan, saat ini sudah ke dataran tinggi. Nah, pergeseran dia ke dataran tinggi itu juga sudah menggeser populasi kutu yang ada di dataran tinggi. Nah, Bemisia tabasi itu sudah menggeser populasi kutu yang spesiesnya itu namanya Trialeurodes vaporariorum. Itu merupakan kutu yang aslinya itu dominan di dataran tinggi, itu sudah tergeser sekarang oleh Bemisia. Nah, pergeseran spesies ini mengakibatkan juga adanya kemungkinan spesies-spesies serangga lain yang berasosiasi dengan Trialeurodes, misalnya predatornya, parasitnya, parasitoidnya Trialeurodes, itu juga menjadi kehilangan pakannya, kehilangan mangsanya. Nah, ini kelihatannya sepele gitu, mungkin tidak berdampak langsung kepada manusia, tetapi kalau kita teliti, hilangnya satu spesies atau ya punahnya satu spesies itu dampak ekologisnya menjadi luar biasa, dan itu tentu saja sulit dihitung secara ekonomi, tetapi dampaknya memang luas sih. Ya memang kan kalau kita lihat itu kan sifat dari kehidupan manusia ini kan bersifat antroposentris ya. Yang artinya kalau itu tinjauannya ke manusia, yang berdampak, yang terkena itu adalah manusia, itu menjadi heboh gitu ya. Nah, apakah selama ini invasive alien species itu bentuknya apakah hanya menyerang sebuah tanaman saja yang kemudian itu cukup merepotkan, misalnya mengancam pangan, atau ada dampak ikutan yang lain? Atau begini, invasive alien species itu sebenarnya kalau kita uraikan itu macamnya seperti apa saja sih? Dan kemudian resiko
Yang ditimbulkan itu apa saja? Oh ya, jadi begini, mungkin kita agak kembali ke awal. Jadi pengertian invasive alien species itu apa sih? Invasive alien species itu merupakan spesies asing yang masuk ke suatu wilayah dan kemudian mendominasi di wilayah tersebut sehingga mengancam biodiversitas. Itu adalah pengertian dari invasive alien species. Nah, invasive alien species itu tidak hanya serangga saja, tetapi juga ada jamur, ada bakteri, bahkan ada tumbuhan juga, misalnya gulma. Gulma di beberapa daerah ada yang menjadi invasif. Jadi kalau COVID-19 ini bisa juga disebut sebagai alien spesies gitu. Secara secara pengertian ya, karena invasive alien species itu kan lebih ke arah biodiversitas ya. Kalau COVID ini kan tidak mengancam biodiversitas, saya kira karena hostnya hanya manusia gitu. Sejauh ini yang diketahui, inangnya hanya manusia. Jadi mungkin dia tidak mengancam biodiversitas ya, lebih ke arah uh, infectious disease ya atau penyakit infeksius. Uh, tetapi COVID saya kira tidak masuk dalam konteks biosecurity, dalam hal ini invasive alien species seperti itu. Meskipun ya ada mirip-miripnya, sama-sama merugikan manusia, sama-sama eh, punya dampak yang cukup luar biasa. Gitu. Jadi invasive alien species ini bisa dikatakan sebagai hal khusus yang berkaitan dengan biodiversitas. Ya, seperti itu. Biodiversitas Indonesia ini kan sangat luas, Mas. Kalau menurut Mas Toto, biodiversitas ini apa sih yang bisa diambil dari keuntungan biodiversitas ini, terutama oleh negara gitu? Kenapa juga kita harus memperhatikan IAS atau invasive alien species ini? Apakah memang betul dampak kerugiannya itu begitu mengkhawatirkan begitu? Sebetulnya kenapa kita harus memperhatikan biodiversitas? Karena begini loh, kita itu kan hidup di alam ya. Kita itu juga bagian dari biodiversitas itu sendiri, gitu. Nah, tetapi karena manusia itu adalah spesies yang ibarat kata itu adik kuasa ya, yang menguasai hampir semua hal di bumi, dia menjadi regulator gitu. Eh, maka dia memiliki peranan penting. Manusia itu memiliki peranan penting untuk menjaga spesies lain yang ada juga di dalam dalam lingkungan itu, gitu. Nah, misalnya seperti ini. Dengan aturan-aturan yang dibikin oleh manusia, kita bisa mencegah masuknya spesies yang asing ke kita, atau sebaliknya kita bisa mengizinkan spesies asing itu masuk ke wilayah kita, dan itu sama-sama punya konsekuensi yang cukup serius. Misalnya kita menolak spesies asing yang masuk, itu juga harus ada pertimbangan-pertimbangannya. Kita menerima itu juga harus ada pertimbangan-pertimbangannya, dan tentu saja dalam dalam hal ini itu harus ada perhitungan-perhitungan yang dasarnya pasti adalah untuk kepentingan ekologis, tapi juga untuk kepentingan manusia, seperti itu. Yang jelas jangan sampai kita itu terus kemudian mengulangi kesalahan kita di masa lalu. Misalnya seperti ini. Di mungkin di tahun 80-an atau 90-an. Pemerintah kita itu berusaha untuk mereboisasi beberapa taman nasional, salah satunya Baluran. Ketika itu Baluran berusaha dihijaukan dengan tanaman akasia, akasia nilotica. Baluran ini Banyuwangi ya? Ya, yang Situbondo itu. Nah, ternyata setelah ditanam di sini, akasia itu menjadi invasif sehingga areal yang seharusnya itu merupakan areal savana secara natural itu kemudian tergeser, semakin lama semakin berkurang dan tergeser oleh kehadiran akasia ini. Nah, ternyata lagi akasia ini tidak memiliki musuh ya, atau
tidak ada serangga ataupun hewan yang memakan daunnya. Hewan asli baluran yang memakan daunnya itu nggak ada. Jadi dia berkembang begitu pesatnya, menggeser savana, menggeser tanaman-tanaman yang lain, tumbuhan-tumbuhan yang lain. Akibatnya apa? Akibatnya habitat hewan di sana, misalnya banteng, merak dan sebagainya, itu menjadi semakin lama semakin sempit karena terdesak oleh kehadiran akasia ini. Nah, ini sesuatu yang tentu saja tidak kita kehendaki karena apa? Kalau kalau habitatnya untuk hewan-hewan itu semakin mengecil, maka ya hewan-hewannya mau tinggal di mana? Pada akhirnya nanti juga mereka akan punah gitu. Nah, hal-hal Ya, ini tidak kita inginkan. ya, kerusakan ekologis itu memang mengkhawatirkan ya. Tapi kan begini Mas, masalahnya ini kerusakan ekologis itu tidak berkaitan langsung dengan rasa sakit gitu ya. Jadi lain dengan misalnya penyakit yang mengenai manusia karena berkaitan dengan rasa sakit, maka perhatian untuk menghindari rasa sakit itu segera penanganannya akan sebagai segera dan masif. Tapi kalau ekologi ini kan mungkin saja orang malah lebih cenderung abai gitu. Abai. Nah, ketika abai ini ya mungkin ada kerugiannya adalah kerugian ekologis. Nah, pertanyaan saya, apakah di dalam kerusakan ekologis ini pernah ada satu penelitian atau satu kajian yang mengukur dampak kerugian ekologis itu kalau ditinjau dari ekonomis itu ada nggak Mas? Misalnya kalau bisa lebih coba dikasih contohnya supaya kita punya gambaran yang lebih luas. Kalau misalnya untuk hewan-hewan tertentu atau untuk tumbuhan-tumbuhan tertentu mungkin nggak semuanya ya, nggak semuanya itu ada hitung-hitungan secara ekonominya. Tetapi saya mungkin ambil contoh seperti ini. Beberapa waktu yang lalu Eropa itu memasukkan spesies, oh bukan, beberapa waktu yang lalu ada negara-negara yang memasukkan spesies lebah madu ke negaranya dalam jumlah yang sangat besar gitu. Nah, ternyata setelah lebah madu ini dimasukkan, lebah madu ini tidak bisa bertahan dari predator alaminya yang ada di daerah baru tersebut. Jadi predatornya itu tawon, tawon yang besar sekali itu yang spesiesnya Vespa mandarina kalau tidak salah. Nah, ini menjadi masalah karena kemudian lebah madunya yang diintroduksi itu yang masuk baru itu mati semua dimakan oleh Vespa spesies ini gitu. Nah, artinya apa? Artinya produksi madu pada wilayah tersebut juga drop. Ini sama seperti kebalikannya di Eropa juga seperti itu. Eropa spesies lebah madu aslinya itu juga banyak yang mati gara-gara kemasukan tawon predator ini dari Asia. Itu pernah kejadian juga dan itu mengakibatkan yang jelas produksi madu turun, drop di Eropa. Selain itu juga dampaknya adalah bunga-bunga itu menjadi tidak terserbuki. Akibatnya gagal panen. Nah, itu hitung-hitungan ekonominya tentu akan sangat sangat luar biasa besar sih. Ada juga kasus misalnya ini, masuknya Diaporina citri dan Huanglongbing. Diaporina citri itu merupakan sejenis kutu gitu ya. Huanglongbing itu penyakit pada jeruk. Masuknya Huanglongbing dan Diaporina citri ke Amerika di tahun 90-an di Florida itu kerugiannya kalau tidak salah itu pada saat itu per tahun lebih dari 2 juta US dollar pada saat itu. Dan itu menghancurkan hampir 90% populasi jeruk di Florida. Nah, itu menjadi masalah sampai sekarang di Florida kalau nanam jeruk hampir selalu kena HLB atau Huanglongbing. Kayak gitu. Nah, misalnya kasus jeruk tadi itu apa yang dilakukan oleh
negara itu yang terkena imbas itu. Terus kemudian impact-nya apa saja misalnya. Apakah itu memunculkan menjadi suatu kebijakan-kebijakan yang itu diimplementasikan dan itu berlangsung hingga kini atau gimana itu? Ketika itu Amerika menggelontorkan dana penelitian besar-besaran untuk pengendalian Diaporina citri dan Huang Laobing ini. Gitu. Dan ya membaik sih jeruk di Florida, kemudian berangsur membaik, panennya juga hampir kembali normal lagi sekarang karena surveillance yang kuat. Nah, jadi dalam kita menghadapi IAS atau invasive alien species tadi, hal yang pertama misalnya karantinanya itu lolos atau jebol gitu, hal yang pertama bisa kita lakukan adalah surveillance dan mapping. Jadi kita harus melakukan pemantauan rutin dan pemetaan daerah sebar dari IAS itu sendiri. Dia sampai di mana? Seperti itu. Dan seberapa merusak. Nah, kalau kita bisa melakukan mapping, maka kita bisa melakukan isolasi daerah itu. Dalam proses isolasi itu, kita melakukan apa yang disebut dengan eradikasi atau pembasmian. Nah, karena itu IAS, maka boleh untuk dibasmi. Paradigmanya memang harus dibasmi, seperti itu kalau IAS. Ini kan ada peran karantina tadi itu. Kalau peran karantina berarti mobilitas dari IAS itu berkaitan dengan manusia, mungkin dari adanya ekspor, impor, dan lain sebagainya lah yang kemudian itu nanti terintegrasi atau bersentuhan langsung dengan karantina. Nah, pertanyaan saya, apakah IAS itu, invasive alien species itu, memang lebih didominasi melalui peran atau media manusia ini, transportasi antar negara dalam bentuk ekspor impor ini, atau ada yang bersifat natural? Artinya mereka melakukan pergerakan sendiri atau perpindahan sendiri dari satu negara dan negara lain yang itu tidak melalui deteksi karantina tentu saja. Nah, dari berbagai kasus itu bagaimana sebenarnya itu yang terjadi itu? Lebih banyak mana yang berkaitan dengan manusia yang harus bersentuhan dengan karantina dengan yang bersifat natural tadi itu? Sebetulnya sama-sama berisikonya ya, karena kan ini kan IAS itu bisa terbawa oleh manusia secara sengaja, secara tidak sengaja, atau bisa migrasi sendiri. Misalnya untuk serangga, tipe serangga ya, serangga yang terbang aktif seperti jenis Lepidoptera atau ngengat, itu dia bisa kemana-mana aktif karena dia memang bisa terbang, bisa mobile gitu. Tetapi kalau misalnya seperti patogen, seperti gulma, itu biasanya dia terikut. Nah, Entah itu terikut di ternak misalnya, atau terikut orang bawa apa dari luar negeri seperti itu bisa. nah artinya gini, kalau dengan dikarantina kan berarti sistem deteksi awalnya itu bagus ya. Nah, kalau yang bersifat natural gitu, adanya migrasi bakteri, migrasi yang lain-lain itu natural. Nah, itu kan bagaimana sistem deteksinya itu? Apakah sebenarnya di dalam suatu negara itu memang sudah melakukan antisipasi atas itu sehingga dia membuat sistem early warning atau deteksi dini yang kira-kira sangat bermanfaat itu? Sebetulnya karantina itu menjadi ujung tombak ya yang paling penting karena dia ada di pelabuhan-pelabuhan dan bandara, itu yang paling penting sekarang. Tetapi yang sulit itu adalah untuk kita mengendalikan atau kita membatasi yang perpindahannya terjadi secara natural. Itu memang sulit sekali. Ada cerita menarik. Jadi beberapa waktu yang lalu saya sempat dengar sebuah berita ya, podcast gitu di
miliknya American Phytopathological Society (APS). Dia membahas tentang penyakit karat gandum. Itu penyakit karat gandum. Itu penyakitnya ada yang sangat ganas di Afrika. Nah, pada saat itu tidak ada pemasukan barang ataupun media ke Australia. Dari antara Afrika dan Australia itu tidak ada transfer apapun. Tetapi tiba-tiba di Australia itu ada penyakit yang sama, dan ketika dilakukan sekuen DNA-nya itu identik dengan yang di Afrika. Nah, setelah dilakukan penelitian secara mendalam, penyakit ini itu karena jamur ya, itu sporanya bisa terbang sampai ribuan kilo, bisa melintasi Samudra Hindia. Itu pernah terjadi. Di Kanada juga pernah terjadi hal yang sama. Jadi penyakitnya ada di Meksiko, tahu-tahu ditemukan di Kanada. Nah, itu pernah terjadi juga yang seperti itu. Jadi dia lolos dari karantina melalui jalur perpindahan natural, jalur alam. Karena dia sporanya kecil, terbawa angin, dan anginnya kemana-mana. Itu yang saat ini kita masih sulit untuk mendeteksi hal-hal yang semacam itu. Termasuk. Tapi begini, yang IAS itu, invasive alien species, itu apakah betul-betul memang selalu berdampak merugikan, atau justru dengan adanya invasive alien species itu malah justru menguntungkan gitu? Ada nggak gitu satu kajian yang invasive alien species yang menguntungkan, yang satu sisi merugikan gitu? Secara umum ya semua IAS itu merugikan sih. Karena apa? Karena dia pasti mendesak spesies lain. Pasti mendesak spesies asli yang ada di daerah itu pasti gitu. Tetapi begini, ada yang juga cerita menarik. Ketika IAS sudah terlalu banyak, justru kemudian dimanfaatkan. Kita nggak bisa membasminya, tetapi pada akhirnya ya kita harus bisa deal with it gitu. Artinya kita manfaatin aja. Misalnya ini kasus enceng gondok. Enceng gondok itu merupakan salah satu IAS paling penting di Asia Tenggara ya. Enceng gondok itu menjadi masalah di Rawapening, di Danau Tempe, di Danau Poso, di mana-mana. Hampir di semua danau di Indonesia itu punya eceng gondok, dan itu sempat jadi masalah besar. Pada akhirnya kan untuk mengatasinya ya diolah, eceng gondok itu diolah menjadi kerajinan-kerajinan. Tetapi itu juga tidak menghilangkan statusnya sebagai IAS yang merugikan. Atau contoh lain seperti ini, ikan nila itu nama latinnya Oreochromis ya. Oreochromis itu kan sebetulnya ikan asli dari Afrika. Itu bukan ikan asli Indonesia, itu ikan asli dari Afrika. Nah, itu merupakan spesies yang invasif gitu. Mungkin kita nggak tahu ya, mungkin sudah banyak spesies ikan lain yang milik kita yang terdesak oleh keberadaan ikan nila itu. Tapi pada akhirnya kan kemudian nila itu dibudidayakan dan menjadi salah satu sumber protein bagi orang Indonesia, seperti itu. Nah, dengan adanya invasive alien species ini, pendekatan-pendekatan atau kajian-kajian selama ini itu cenderung dimanfaatkan atau diambil manfaatnya gitu, atau selama ini dibiarkan saja gitu? Sebetulnya IAS itu memang harusnya dibasmi. Artinya ya harusnya memang tidak ada, bukan dimanfaatkan, tetapi tidak ada. Tetapi kalau misalnya kondisinya itu sudah terlampau besar, IAS-nya sudah sulit sekali kita kendalikan, sulit sekali kita basmi, kita tidak bisa membuat istilahnya itu wilayah yang bebas gitu, ya kita harus berusaha untuk memanfaatkannya, harus mencoba lah, setidaknya harus mencoba. Kasus ikan nila itu tadi contohnya. Ya, masalahnya kan biodiversitas Indonesia begitu sangat beragam,
sangat luas dan sangat banyak, dan apakah data tentang biodiversitas itu lengkap atau tidak, sehingga kita bisa nggak mengukur itu berapa yang asli, berapa yang masuk, dan lain sebagainya. Itu mengukur kerugian dan lain sebagainya itu kan menjadi suatu kesulitan tersendiri ya. Nah, dengan adanya invasif alien spesies ini sebenarnya yang terpenting bagi kita itu adalah bagaimana risikonya itu tidak bertambah. Kalau bisa itu memang di-switch menjadi suatu keuntungan, misalnya contohnya ikan nila itu gitu ya. Nah, ada hal yang menarik kan kalau kita kaitkan, tentu saja yang namanya IAS atau apapun itu kan menjadi masalah itu kalau kita kaitkan dengan kebutuhan manusia ya. Manusia ini kan kalau kita lihat kecenderungannya itu kan meningkat. Terjadi pertambahan jumlah penduduk yang luar biasa besar kan. Jumlah penduduk kan mesti luar biasa besar itu. Artinya kalau jumlah penduduk itu besar, maka yang perlu diperhatikan itu adalah kebutuhan pangan. Apakah pangan yang selama ini itu bisa nggak mencukupi untuk ke depan kan gitu. Nah, ini kan tentu saja tantangan tersendiri kan. Kalau jumlah penduduknya banyak kan berarti produksi pertanian itu akan harus meningkat kan gitu. Bisa nggak IAS ini misalnya di switch, diambil manfaatnya untuk semacam rekayasa pertanian atau apa sehingga produktivitasnya itu meningkat gitu. Bisa nggak? Ada kaitannya nggak itu? Ya sebetulnya karena sifat IAS itu sudah merugikan ya dari awal itu memang merugikan bagi biodiversitas. Dan jeleknya memang gini loh, negara kita itu nggak punya data yang cukup baik mengenai biodiversitasnya. Misalnya katakanlah, apakah kita tahu berapa jumlah atau berapa jenis spesies semut yang ada di lingkungan sekitar kita, berapa jenis tawon yang ada di sekitar kita. Itu kita nggak pernah tahu datanya. Datanya nggak pernah tahu. Termasuk vegetasi ya? Termasuk vegetasi gitu. Berapa jenis lumut yang ada di sawah misalnya itu sebetulnya ada banyak spesies. Ada berapa jenis parasitoid misalnya di sawah, di hutan, di mana-mana. Kita nggak punya data tentang itu. Makanya ketika IAS masuk menjadi sulit sekali untuk menghitung kerugian secara ekologisnya. Dan kita juga nggak tahu spesies mana yang di Indonesia itu sudah punah. Atau spesies mana yang di Indonesia sedang dominan, itu kita nggak tahu. Nah, sebetulnya kalau kita berniat untuk melakukan sebuah pendataan ya, yang komprehensif, yang holistik, ya ini akan menjadi hal yang baik, akan menjadi modal khususnya bagi ilmu pengetahuan di Indonesia. Itu. Apakah itu hanya sebentar. Apakah itu hanya untuk ilmu pengetahuan saja atau bisa nggak itu menjadi diambil manfaatnya menjadi suatu ketahanan nasional misalnya ya, atau bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang menguntungkan lah kira-kira itu, yang untuk mengatasi problem-problem ke depan gitu. Ya, tetapi gini loh, pendataan dominasi, pendataan sebaran itu harus dilakukan secara periodik. Nah, artinya gini, kalau tahun ini diamati, tahun besok juga harus diamati. Tahun besoknya lagi juga harus diamati. Sehingga kita punya data yang firm, yang itu solid, yang sehingga kita itu bisa membuat sebuah kebijakan terkait biodiversitas kita di masa depan secara saintifik. Karena ada buktinya, tentu saja seperti itu. Tetapi kalau untuk direkayasa, saya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang harus direkayasa ya, karena biodiversitas itu kan anugerah alam gitu. Namanya biodiversitas, keanekaragaman hayati. Kita menghendaki kehidupan hayati kita itu memang beragam dan kita ingin menjaga keragaman itu gitu loh. Jadi untuk apa? Untuk diubah-ubah.
Kalau misalnya kita ingin mengubah rekayasa dan lain sebagainya, kajiannya itu bukan di biodiversitasnya, tetapi kajiannya adalah di biologi sintetik. Itu nanti mungkin di biologi sintetik itu kita akan belajar mengenai CRISPR, mengenai editing genome dan sebagainya. Tetapi yang menjadi poin concern saya beberapa waktu terakhir itu begini. Dengan adanya teknologi edit genome yang sekarang marak ya, yang sekarang itu menjadi hit sekali di Indonesia maupun di dunia, menjadi hit sekali. Apakah kita pernah mempertimbangkan dampak ke depannya seperti apa? Karena begini, begitu kita melakukan edit suatu spesies ini akan sangat berbeda dengan aslinya, gitu. Dia mungkin sudah menjadi spesies yang punya sifat-sifat yang lain, dan ini tentu saja berbahaya kalau misalnya tidak dilakukan dengan bijak. Artinya kita perlu perangkat-perangkat nilai yang solid juga, tidak hanya teknis ngeditnya saja, tetapi perangkat nilai kita, perangkat mitigasinya, misalnya dia spillover ke lingkungan, itu juga harus dipertimbangkan. Ya gitu loh. Ini yang menarik seperti itu. Menurut Mas Toto gini, biologi sintetik itu atau biologi plastik itu kan semakin marah ya, biologi sintetik itu. Apakah untuk Indonesia ke depan, untuk sekarang ini, yang merupakan suatu negara yang memiliki biodiversitas yang begitu banyak, begitu hebat, apakah menjadi suatu penting atau suatu yang urgent, atau lebih baik mana daripada membuat rekayasa genetika tadi itu dengan membudidayakan biodiversitasnya? Kalau saya berpikir bahwa lebih penting untuk concern ke biodiversitas kita. Itu yang pertama ya, yang pertama. Kita harus concern terhadap biodiversitas kita, karena apapun yang kita lakukan di dunia ini itu pasti berkaitan dengan spesies-spesies lain. Dan kita ingin keseimbangan itu. Bukan hanya ingin sih, tetapi kita juga butuh keseimbangan antar spesies itu. Nah, di situ dalam konteks keseimbangan antar spesies, kita menghendaki juga adanya service atau layanan yang diberikan oleh ekologi itu. Layanan ekologis, misalnya kalau kita nanam padi, itu misalnya ada wereng ya, karena ekologinya bagus, lingkungannya bagus, ekosistemnya bagus maksudnya, itu ya werengnya akan dimakan oleh predator, akan terkendali populasinya, sehingga kita tidak perlu lagi misalnya nyemprot dengan pestisida. Hal-hal seperti itu yang sebetulnya kita inginkan. Nah, Yes. tapi demikian, biologi sintetik itu juga kita harus kuasai. Karena apa? Supaya kita siap gitu. Misalnya nanti di kemudian hari biologi sintetik itu menjadi leading sektor di sains, kita ya tetap bisa mengikuti. Tetapi dengan catatan kita harus juga punya perangkat nilai, perangkat norma, dan perangkat mitigasi yang baik untuk menghadapi future yang seperti itu. Ya, biologi sintetik itu ya memang sekarang ini menjadi apa ya, perhatian yang sangat tinggi ya. Karena apa? Karena memang kan sepertinya itu untuk mengejar suatu pemenuhan kebutuhan ya. Ya tadi itu seperti yang saya ungkapkan tadi. Pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat tinggi. Kemudian butuh pangan. Nah, pangan harus diadakan secepat mungkin karena pangan tidak boleh ada lag untuk kebutuhan kan begitu. Kalau lag ya akan berakibat dengan kematian dan lain sebagainya. Nah, tentu saja biologi sintetik ini memang diarahkan untuk itu kan gitu. Ya cuma memang tidak terlepas dari aturan tentang value, tentang norma dan lain sebagainya, itu memang menjadi suatu keharusan ya, termasuk juga mitigasinya tadi itu menjadi suatu keharusan. Nah,
Sekarang yang kalau seperti Mas Toto yang mempelajari di bidang ini, untuk mempelajari biologi sintetik dan lain sebagainya itu, antara pro cons-nya, antara keuntungan dan kerugiannya itu, dalam konteks saat ini, untuk konteks Indonesia, kekinian, ini lebih menguntungkan atau lebih bersifat hanya sebagai suatu keharusan? Ya, jadi begini, ini kan nanti arahnya ke pangan ya, ke kebijakan pangan. Sebelum saya menjawab mengenai biologi sintetik, saya ingin mengomentari justru kebijakan pangan kita. Dan dalam konteks hal ini ketahanan pangan ya. Pertanyaannya itu selalu dimulai dari ini. Apakah negara kita itu memiliki ketahanan pangan yang baik atau tidak? Itu pertanyaan yang paling mendasar. Apakah kita tuh pangannya itu tahan apa enggak sih sebenarnya stoknya? Kalau dilihat-lihat secara natural, sebetulnya Indonesia itu punya ketahanan pangan yang sangat baik. Sangat baik. Saya katakan bahkan mungkin yang terbaik di dunia. Kenapa? Karena gini, masyarakat Indonesia itu diverse community ya, komunitas yang sangat beragam. Dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh Indonesia, Miangas sampai Rote. Miangas sampai Rote itu banyak sekali sukunya, dan tiap suku itu punya sistem pangan sendiri-sendiri, sistem pengelolaan pangan sendiri-sendiri, jenis pangan sendiri-sendiri. Itulah yang membuat sebetulnya Indonesia itu secara ketahanan pangan sebetulnya kuat. Misalnya kayak gini deh, teman-teman kita yang ada di Indonesia Timur, di Maluku, di Papua, itu awalnya itu kan makanan pokoknya adalah sagu. Teman-teman kita yang ada di Nusa Tenggara itu makanan pokoknya jagung. Di Madura, sebagian Madura juga jagung. Kemudian yang di Jawa itu ada macam-macam, ada yang makanan pokoknya tiwul, ada yang makanan pokoknya beras, ada yang makanan pokoknya dari umbi-umbian yang lain. Sebetulnya keragaman makanan pokok itu sendiri itu mendukung ketahanan pangan kita. Cuman kebijakan pangan yang kemudian menjadi beras sentris ya, menjadi apa-apa harus beras, penyeragaman makanan pokok seperti itu, itulah yang menyebabkan kemudian ketahanan pangan kita itu menjadi buruk, karena apa-apa kemudian tergantung kepada beras. Mungkin dulu nenek moyang kita itu kalau nggak ada beras ya bisa makan tiwul, bisa makan singkong, bisa makan ubi, bisa makan macam-macam. Kita sekarang mungkin kalau nggak ada beras, wah udah nggak bisa makan. Nah ini loh. Jadi poin penting dari ketahanan pangan adalah diversitas makanan pokok. Bukan masalah kita harus mengengineer beras yang seperti ini tahan produksinya banyak. Enggak gitu. Sebetulnya kembalikan lagi aja ke fitrahnya, bahwa Indonesia itu memang makanan pokoknya macam-macam. Artinya kalau begitu kan diversitas makanannya banyak. Nah, Ya. kalau diversitas makanannya banyak, hal yang paling mendasar ya harus biodiversity-nya ini harus selamat kan gitu kan. Betul. Jangan sampai terjadi kehilangan atau hilangnya biodiversity atau berkurangnya biodiversity untuk Indonesia. Kalau itu sampai terjadi di Indonesia, itu kan sangat mengkhawatirkan. Betul. Itu mungkin serangan yang paling telak lah ya. Kalau ibarat tinju bisa disebut sebagai uppercut kan gitu ya. Nah, Mas Toto, biodiversity itu kan bisa sangat hilang ya. Tentu saja kan banyak itu. Karena hilangnya habitat, kemudian adanya invasive species tadi itu, invasive alien species itu juga bisa. Overexploitation juga bisa kan? Bisa. Pollution juga bisa. Bisa, termasuk juga penyeragaman
penyeragaman varietas, penyeragaman makanan pokok seperti tadi yang saya sebutkan itu juga mengancam biodiversitas sebetulnya. Artinya itu kan harus kita itu nggak boleh lengah dari situ kan. Betul. Karena kalau terjadi serangan di biodiversity-nya ini kita itu lemah, itu justru pilarnya negara malah hancur ya. Betul. Karena itu kaitannya dengan pangan. Ya. Jadi, nah, ketika Indonesia itu tidak mempunyai nilai lebih di sektor teknologi yang lain, ya keunggulannya tentu biodiversity. Nah, kalau Anda sebagai pengkaji di bidang biodiversitas gitu itu, selama ini kebijakan untuk biodiversitas ini yang diarahkan kepada ketahanan suatu negara menjadi suatu kebijakan pertahanan gitu, itu sudah nampak belum untuk saat ini? Yang jelas pemerintah kita itu sudah mencoba beberapa hal terkait perlindungan biodiversitas ya. Ya melalui misalnya badan karantina, kemudian melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, LHK ya. Itu juga sudah melakukan beberapa terobosan, juga sudah ada concern ke arah sana terkait IAS, terkait biosecurity, itu kita sudah menuju ke arah sana. Itu hal baik yang menurut saya perlu diteruskan oleh pemerintah dan perlu digencarkan. Artinya supaya yang melaksanakan itu tidak hanya agen-agen pemerintah, dalam hal ini mereka yang bekerja di karantina ataupun di LHK, tetapi masyarakat itu juga biar punya sense gitu loh terhadap biodiversitas itu sendiri. Jadi kita punya kepedulian, kita punya perhatian terhadap apa yang kita punya gitu. Sehingga ketika kita punya sense semacam itu, kita akan lebih menjaga apa yang kita punya gitu. Nah, untuk menjaga itu kan berarti butuhlah satu kerja rakyat semesta kan gitu. Betul. Kan, semuanya. Artinya kalau kerja rakyat semesta, maka kuncinya adalah di kesadaran. Maka yang terpenting itu adalah menciptakan kesadaran masyarakat supaya dia sadar tentang adanya biodiversitas ini, baik itu keberadaannya atau eksistensinya maupun kebermanfaatannya, tentu saja kan seperti itu. Yeah. Nah, sekarang ini kalau kita perhatikan itu, untuk menciptakan kesadaran biodiversitas itu, kapan harus dimulai dan dari mana? Apakah harus bersifat pendidikan? Kalau bersifat pendidikan kan berarti yang terpenting itu harus nurturing kan gitu kan. Nurturing menjadi sesuatu yang penting ya. Nurturing untuk kan artinya tidak bisa dibiarkan yang itu bersifat natural gitu kan nggak bisa kan. Harus bersifat dengan pendidikan kan. Nah, kalau itu Anda melihat nggak itu kesadaran atau semacam kurikulum atau apapun yang di dalam pendidikan itu yang diarahkan untuk menciptakan keselamatan dari keragaman hayati di Indonesia itu. Nah, ini yang menjadi menarik ya. Mungkin untuk menjadi masukan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa kurikulum kita itu belum mengajarkan ke arah sana untuk murid-murid di Indonesia itu belum mengajarkan ke arah sana. Jujur saya juga mendapatkan pengetahuan mengenai biodiversitas, mengenai biosecurity itu ya baru-baru saja ketika kuliah. Tetapi ketika SD, SMP, SMA itu ya enggak ada concern, ya taunya hanya IPA, IPS sudah selesai gitu. Tetapi IPA-nya itu sendiri juga tidak membahas yang arahnya ke kita itu punya biodiversitas sekian ribu spesies, misalnya tanaman apa atau hewan apa. Kita harus jaga ini karena masing-masing punya porsinya sendiri-sendiri di ekologi. Itu nggak diajarkan. Nah, ini menjadi menarik. Jika kita
bisa membuat sebuah program ya atau sebuah kurikulum yang mengajarkan itu, termasuk juga kampanye-kampanye mungkin bisa di media sosial, TV dan lain sebagainya mengenai biodiversitas, saya rasa itu akan sangat sangat baik. Karena begini, ini menjadi penting ya. Semua rakyat itu harus tahu apa yang negaranya miliki. Gitu. Jangan sampai kemudian nanti generasi-generasi ke depan itu nggak tahu, misalnya tanaman-tanaman jenis katakanlah gembili itu yang kayak gimana, terus kemudian singkong itu yang kayak gimana. Jangan-jangan ke depan itu orang nggak nanam singkong, kita nggak tahu lagi jenis tanaman-tanaman itu. Nah itu perlu kita ajarkan kepada masyarakat. Kalau kita lihat kesejarahan ini, kesejarahan terbentuknya nama-nama desa, nama-nama suatu daerah, di Jawa terutama, itu kan kebanyakan ditandai dengan adanya suatu pohon, satu tanaman, misalnya Solo. Ya, yang kemudian menjadi Solo itu. Solo. Solo itu kan dari tanaman. Nah sekarang di mana tanaman Solo itu? Kemudian jetis. Di mana tanaman jetis itu? Gayam. Nah ini kan banyak ya. Weru dan lain sebagainya. Bulu. Itu semuanya adalah dari nama-nama pohon. Nama-nama pohon. Tetapi ini kan hilang semua. Artinya baik itu dalam realita maupun di dalam khasanah catatan-catatan tentang biodiversitas yang pernah ada di Indonesia pun mungkin nggak ada sekarang kita lihat itu. Kalau kita mau melihat misalnya pohon Solo itu seperti apa, kita cari literaturnya tidak ketemu. Nah, hilangnya nama-nama, hilangnya pohon-pohon yang menjadi nama-nama ini menunjukkan bahwa biodiversity loss di Indonesia itu sudah cukup mengkhawatirkan kan gitu. Iya, benar sekali. Benar sekali. Dan ini loh yang menjadi perhatian juga, perlu diperhatikan juga. Sekarang itu kayaknya orang itu lebih suka jalan ke mall daripada jalan misalnya ke kebun raya, jalan ke taman-taman yang isinya berbagai macam pohon, berbagai macam tumbuhan. Itu seperti itu. Jadi kita itu memang gimana ya? Kita tuh bangsa Indonesia itu nggak tahu sama apa yang dia miliki. Misalnya saya itu juga beberapa waktu yang lalu baru tahu kalau ternyata kemang itu adalah jenis mangga. Itu baru beberapa waktu yang lalu. Nama kemang itu ternyata itu jenis mangga. Ya, tidak semua orang itu kan tahu. Di Indonesia ada berapa jenis spesies dari genus Mangifera ya, jenis mangga itu ada berapa jenis. Padahal ternyata origin of species dari Mangifera itu di Indonesia yang paling besar itu. Kita nggak tahu mangga itu jenisnya apa saja, itu kita nggak tahu. Nah, hal-hal seperti ini loh yang perlu kita gali lagi, perlu kita pelajari lagi sehingga ke depan itu pengetahuan kita, kearifan kita itu tidak ikut hilang. Ya. Kalau kita lihat misalnya Indonesia itu kan punya satu produk unggulan ya, jamu. Jamu itu kan herbal yang itu berbasis pada biodiversitas kan. Nah artinya ini kan bisa dikembangkan gitu. Makanya kenapa ini tidak menjadi berkembang? Jamu kenapa itu tidak menjadi sesuatu yang kuat? Itu adalah merupakan, kalau saya melihat itu merupakan suatu kelemahan dari kita untuk melihat kehebatan dari biodiversity kita. Kan seperti itu. Nah, artinya di sini ini yang perlu ya harus digalakkan melalui dunia pendidikan tentu saja. Dunia pendidikan untuk disadarkan, ya paling tidak itu pemerintah harus membuat satu terobosan
setidaknya itu mengidentifikasi ulang biodiversitas yang ada di Indonesia. Kalau sekarang sudah tidak ada, ya paling tidak itu di referensinya itu ada, kemudian itu disosialisasikan melalui dunia pendidikan dan melalui saluran apa saja yang kemudian itu nanti kelak akan menjadikan generasi yang sadar akan diversitas asli Indonesia seperti itu. Tentu saja itu akan menjadi sesuatu yang menguatkan. Bukankah begitu, Mas Toto? Ya, betul sekali. Memang perlu ya gerakan bersama, tidak hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh masyarakat, oleh akademisi, oleh badan-badan penelitian, termasuk juga mungkin oleh korporasi, gitu. Sehingga kita itu kerja bareng untuk mewujudkan nilai-nilai yang lebih baik ke depannya, gitu, untuk kemanusiaan tentu saja. Ya tentu gini, sebenarnya ada sesuatu yang kalau dibiarkan bersifat alamiah itu memang bisa hilang. Jangan-jangan biodiversity kita itu hilangnya itu karena dibiarkan yang bersifat alamiah. Tapi kalau itu diindustrialisasi itu malah menjadi selamat gitu. Karena mempunyai nilai lebih gitu. Contohnya saja lah yang baru-baru sekarang ini. Kemarin sebelum porang itu menjadi tren seperti sekarang, yang beritanya menjadi viral seperti sekarang ini, porang itu kan menjadi sesuatu yang langka, hilang secara natural gitu ya. Ya mungkin karena ketidaksadaran itu. Tapi sekarang ini begitu sadar bahwa porang itu ternyata mempunyai manfaat yang tinggi, nilai jual yang tinggi, artinya di dalam tinjauan ekonomis maupun bisnis itu menjadi tinggi. Ini kan kok porang sekarang mudah didapatkan gitu. Nah, ini kan artinya biodiversitas itu lebih baik kalau diselamatkan melalui dunia bisnis. Kalau diselamatkan menjadi dunia bisnis, biodiversitasnya akan kuat, keekonomiannya juga akan menjadi kuat juga. Tentu ekologis dan ekonomisnya itu akan menjadi selamat. Dengan pandangan seperti ini, Anda sebagai pengkaji biodiversitas, ini bagaimana? Setuju atau ada pandangan lain? Saya punya pandangan lain ya, karena gini loh, kalau misalnya kita melakukan industrialisasi terhadap suatu jenis tanaman, misalnya itu tadi porang, atau tanaman lain, misalnya kemang gitu, tahu-tahu kita budidayakan secara besar-besaran, ya mungkin bagus ya, sementara bagus, tetapi coba kita lihat jangka panjangnya. Apakah misalnya budidaya seperti itu secara besar-besaran itu aman ya bagi lingkungan sekitarnya, atau justru kemudian menjadi masalah bagi lingkungan yang sudah eksis? Seperti kita tahu dalam konsep ekologi, ketika kita memasukkan satu individu ya, apapun itu, ke dalam satu sistem, dalam satu ekosistem, keseimbangan ekosistem itu akan berubah gitu. Misalnya kita punya hamparan sawah, tiba-tiba kita nanam satu batang jagung di situ, keseimbangan ekosistem sawah tersebut otomatis akan terganggu gitu. Kenapa? Paling tidak dilihat itu tidak padi semua. Kok ada jagung satu? Itu aneh-aneh. Paling tidak itu seperti itu, sesederhana itu. Belum lagi kalau kita berpikir bahwa fungsinya itu buat apa gitu loh. Gitu. Jadi tidak semua hal itu harus diselamatkan, atau tidak semua hal itu bisa diindustrialisasikan. Ketika kita berbicara mengenai industrialisasi, kita juga harus berbicara tentang sustainability-nya kan, tentu saja. Buat apa kemudian kalau kita industrialisasi tetapi hanya bertahan trennya 5-10 tahun. Setelah itu sudah tidak ada trennya lagi. Harganya sudah menjadi turun dan sebagainya. Ya kemudian akan ditinggalkan. Ini mirip kasus tanaman hias. Sering sekali terjadi. Jadi yang mungkin sekarang yang lagi hits itu tanaman hias yang bolong-bolong itu,
Itu kan sekarang tren ya. Tetapi coba lihat dalam 2 atau 3 tahun ke depan, kemungkinan juga trennya akan drop. Ketika akan drop, orang akan melupakan itu. Itulah. Ya, Itu ya, justru akan ya, mengancam biodiversitas itu sendiri gitu. ya. Tapi kan setidaknya dalam kurun waktu itu tanaman yang menjadi langka itu menjadi terkenal kembali, menjadi terselamatkan kembali. Itu yang menjadi, kan. Kalau nalar bisnis itu dimanapun itu kan memang dia tidak bisa stabil. Nalar bisnis itu ya dia akan selalu moving, mencari keseimbangan. Nah, tetapi kan ketika itu dibisniskan seperti itu, ya setidaknya itu hal-hal yang tadinya menjadi langka, itu menjadi dikenal kembali. Dan itu kan bisa menjadi satu kiat penyelamatan biodiversitas. Seperti itu. Misalnya tiwul misalnya. Berapa tahun lamanya itu kan tiwul hilang. Kita nggak bisa menemukan tiwul, tapi sekarang itu dengan tiwul itu diindustrialisasi menjadi makanan yang dikemas dan menjadi menarik. Tiwul hidup lagi, gitu, ada lagi. Jadi generasi sekarang itu sudah mulai kenal tiwul. Kalau dulu kan nggak kenal. Nasi jagung itu sekarang mulai kenal lagi kalau kan gitu. Jadi proses industrialisasi rasanya penting loh Mas. Jadi ya setidaknya itu sebagai suatu strategi untuk menyelamatkan satu biodiversitas tertentu gitu ya, satu vegetasi tertentu dan lain sebagainya itu. Ya tentu saja tidak selamanya lah, nggak ada dunia yang selamanya. Tapi setidaknya dalam kurun waktu itu bisa menjadi menyelamatkan lagi. Ya sebetulnya dalam konsep biodiversitas itu kan arahnya ke sustainability ya, artinya keberlanjutan. Kalau misalnya kita itu niat menyelamatkan satu spesies tanaman atau spesies hewan tertentu, kita kemudian budidayakan, kita industrialisasikan seperti itu, kita harus berpikir kalau nanti misalnya overpopulated gimana, gitu, sustainability-nya gimana. Nah, hal-hal seperti ini loh yang menyebabkan biodiversitas itu tidak bisa diselamatkan begitu saja itu dengan industrialisasi. Industrialisasi jelas bukan jawaban, tetapi kalau di pandangan saya, untuk menyelamatkan biodiversitas kita harus membuat sebuah area-area yang itu memang harus bijak. Artinya gini, kalau memang area itu sebetulnya aslinya hutan, ya udah biarin aja itu menjadi hutan. Jadikanlah hutan itu sebagai suatu area konservasi yang menjadi shelter bagi wildlife, bagi biodiversitas. Jangan kemudian ada hutan, kemudian kita babat, kita jadikan sawah. Sekian tahun jadi sawah, sawahnya tidak produktif, tahu-tahu kita bikin mall misalnya seperti itu. Nah, konsep-konsep yang seperti ini, konsep-konsep yang tidak mempertimbangkan jangka panjang, tidak mempertimbangkan keseimbangan alam, itu tentu saja tidak akan baik bagi alam maupun bagi manusianya. Seperti itu. Nah, coba begini, sebagai akhir dari pembicaraan kita ini, saya ingin mendapatkan gambaran utuh dari Mas Toto untuk bagaimana menyelamatkan biodiversity kita sehingga itu bisa berfungsi sebagai ketahanan pangan, sebagai ketahanan suatu negara, dan tentu saja kebermanfaatan bagi kehidupan manusia dan alam semua. Konsep secara ringkasnya bagaimana? Ya, biodiversitas yang kita miliki itu hendaknya kita syukuri sebagai suatu anugerah yang tiada tara. Itu merupakan berkah yang sama sekali tidak bisa terhitung nilainya oleh hitungan ekonomi. Nah, oleh karena itu, dengan kekayaan itu, marilah itu kita jaga dengan sebaik mungkin, dengan sebijak mungkin.
dengan cara ya regulasi yang bagus, kemudian concern, kemudian kesadaran memiliki biodiversitas itu sendiri. Nah, ketika kita sudah memiliki 3 sikap ini, kita akan bisa membuat Indonesia itu, membuat negara itu menjadi lebih baik. Karena alamnya terjaga, dengan alamnya terjaga maka ecological service yang diberikan itu juga akan lebih baik. Kalau ecological service yang lebih baik, maka input pertanian misalnya itu menjadi lebih minim. Kalau lebih minim, keuntungan bagi petani itu akan semakin besar. Otomatis ketika ecological service-nya bagus, hasil panennya juga akan lebih bagus. Kalau hasil panennya lebih bagus, dipasarkannya juga lebih bagus, lebih nutrisius bagi manusianya, dan lebih sustainable gitu. Nah, siklus seperti itu yang perlu kita jaga dan kita upayakan supaya tetap berlanjut sampai di kemudian hari. Gitu sih. Satu kata yang perlu saya underline adalah sustainability dari Ya. biodiversity adalah merupakan sesuatu yang penting. Demikianlah saudara-saudara, wawancara saya dengan Argawi Kandito, seorang mahasiswa dari program doktor dari Universitas Gadjah Mada, yang telah memberikan pandangan-pandangannya tentang biosecurity. Ini merupakan suatu kajian sebagai satu embrio untuk membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan biodefense. Saya Dr. Subai Paunang dari Paunang Institute mengucapkan terima kasih untuk Mas Argawi Kandito atas pandangan-pandangannya. Sama-sama. Dan terima kasih kepada para narasumber, para pemirsa, kepada para pemirsa. Demikianlah saya mohon diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.